Ya kalau ingat sih aku ingat ya, sampai anak aku juga, eee, anak aku sampai ke psikolog, sampai anak aku nggak mau ketemu orang-orang, sampai anak aku juga nggak mau melihat handphone, siapapun pegang handphone di rumah itu dia akan datangin, dia akan banting tuh handphone karena dia takut direkam. Karena waktu itu anak aku sampai direkam kemana mana, anakku dikatain, mukanya seperti hantu, seperti apa segala macam. Itu aku ingat, aku nggak bisa ngelupain, itu aku ingat banget. Sampai anak aku sedon begitu, tapi sekarang anak aku sudah bangkit. Ya, aku jujur aku jatuh banget waktu itu. Aku 2019 itu 2022 tuh, aku jatuh banget karena melihat di rumah anak aku selalu ngurung diri, tidak pernah mau kemana mana, tidak mau ketemu orang, ketemu orang pegang handphone pun dia akan marah banget. Itu aku yang merasa anak aku satu, masa depan aku ada di sini. Anak aku begini, capek aku. Kita bawa ke psikolog, kita bawa ini, bagaimana caranya mengembalikan percaya dirinya gitu. Karena anak aku sampai aku nggak pernah datang ke sekolah, nggak boleh datang ke sekolah, sampai dia malu bahwa aku ini adalah mamanya gitu. Karena dia merasa gue malu dia punya mama seperti aku. Karena berkat aku dia juga dibully. Sedangkan dia tidak pernah mau bermain untuk sosmed. Itu aku rasa aku udah sakit banget sih. Sebagai ibu, apakah Nik Mir waktu itu punya naluri seorang ibu seperti ibu kalau dibandingkan kembali? Iya aku nggak tahu ya. Ya kan mungkin dia juga nggak tahu penderitaan aku di rumah gimana menghadapi anak aku. Dia juga mungkin nggak tahu karena aku juga tutup dari media sosial. Aku cuman ngelihatin di media sosial bahwa aku happy, bahwa aku senang. Padahal hampir 3 tahun anak aku terpuruk dan aku tidak pernah minta pertanggungjawaban siapapun yang muli anak aku. Aku nggak pernah minta pertanggungjawaban. Aku tidak pernah keluar omongan. Jadi mungkin Nikmir pun nggak tahu. Itu cukup derita aku, menurut Atau aku. apakah dibayar Nik Mir dengan seucap kata maaf? Enggak juga. Ya kalau menurut aku kalau Nikmir bilang kita dulu salah paham. Tapi yang Terus dia kasih love ke aku. Dia kasih love ke aku, dia manggil aku juga jadi aku nggak tahu ya aku jadi terus ngelihat anak aku juga udah bangkit itu yang membuat menghilangkan perasaan sakit aku. Karena anakku bangkit dan anak aku waktu kemarin 2024 dia membuktikan dia bisa nilai kumlot 3,8 itu yang membuat aku jadi agak sedikit melupakan. tapi itu kan berkat bunda sendiri yang bisa membangkitkan rasa percaya diri anak bunda sendiri. Banyak netizen mengatakan bahwa Nik Mir menari-nari di atas penderitaan bunda waktu itu. Ingatkah bunda momen-momen saat itu ketika hancur pada saat itu? Dibuat Nik Mir sampai sehancur-hancurnya waktu itu. Kalau bunda mau flashback ke belakang lagi. Ya gimana, aku mikirnya gini, orang kan juga semua punya masa lalu ya. Orang juga mungkin juga aku juga tidak sebaik aku juga mungkin, ada juga kata-kata yang menyakiti Nikmir. Karena apapun yang dilakukan Nikmir aku balas juga. Jadi menurut aku kalau memang Nikmir udah berubah ya udah. Aku ngelihatnya itu kemarin jangan sampai kejadian yang diajar kan banyak yang bilang, "Lu dulu menghina Ketesa, anak lu sekarang gini, hukum karma." Kalau menurut gue nggak mau itu berlaku. Karena gue juga punya anak gadis, gue nggak mau, nanti naudzubillah min dzalik anak gue juga begitu. Jadi gue sengaja, ya udah musuh gue pun akan gue rangkul. Gue ingat musuh sekalipun kalau dia sudah baik, kalau dia terkena masalah, masa gue nggak ngerangkul, masa gue nggak iba gitu. Karena gue ngerasain anak gue aja dulu nggak digituin aja gue sakit banget. Gimana Nikpir anaknya sampai digituin orang dengan pasal segala macam itu gimana sakitnya. Di situ gue rasa gue harus kalau gue musuh bebuyutannya harus ngebela karena gue lihat yang selama ini dianggap kakak-kakaan ternyata kan tidak ada empati sama dia. Di situ gue lihat biarin deh, gue kesampingkan semua tuh anak gue juga udah bangkit, tuh anak juga gue juga udah memberikan nilai yang tinggi buat gue kumlot ya itu. Jadi gue pikir masa lalu pasti ada. Aku sakit hati pasti.
trauma anak aku juga susah kan, hampir 5 tahun baru bisa bangkit lagi. Itu menurut aku, udahlah aku nggak mau lagi kembali ke masa lalu, udah nggak mau lagi kembali. Gue bilang, aku cuman hanya naluri seorang ibu di sini. Aku pengen Nikmir juga tahu betapa sakitnya jika seorang anak kita, anak yang kita lahirin, jika digituin orang sakit banget. Tapi aku nggak mau, cuman aku pikir pasti Nikmir juga akan tahu sakitnya anak digituin, gitu loh. Aku nggak mau dia tuh sakitnya seperti aku yang aku alamin. Aku nggak mau, gitu loh. Mungkin dia nggak sekuat aku. Mungkin anak aku alhamdulillahnya tidak banyak orang tahu sehingga anak aku gampang aku bisa ngebaliin, aku bisa iniin. Kalau Nikmir anaknya udah orang tahu, jadi dicuci di brainwash. Itu alhamdulillahnya anak aku tidak ada yang nge-brainwash. Jadi aku yang membangkitkan dia lagi, itu yang aku rasa Nikmir gak akan kuat kalau dia seperti aku. Makanya aku pikir udahlah, aku berdamai dengan diri aku tanya juga anakku, kamu kesel gak sama Tante Niki? Anakku bilang, kenapa kesel? Nggak apa-apa, aku udah jalanin. Udah, anakku aja udah nggak kesel, masa aku harus kesel? Ya dia wajar, kalau dia salah dulu wajar, namanya manusia itu sih, gitu. Berbesar hati seorang bunda Desa Mariska itu memang luar biasa ya. Jadi Kalau bisa dilakukan oleh semua orang. kalau karena dia ada anaknya, situ aku lemah kalau soal anak. Aku soal anak lemah, karena aku pikir anaknya, aku nggak mau kejadian itu terjadi buat anak aku. Jadi aku merasa aku harus keluar dari circle aku. Aku nggak mau jadi orang yang membantu untuk benci dia, membatu hatinya untuk terus benci. Dia sekarang lagi begini, masa nggak ada sih seorang ibu dari artis yang mau bela dia. Situ aku maju. Gitu. Aku juga mau ngeliatin ini loh, ini berhak ibu ini memperjuangkan seorang anak gadisnya loh. Gitu. Aku berhak bersuara di situ. Itu aja. Sudah. Ingin berdiri sama-sama dengan itu. Karena aku peduli sama anak-anaknya. Adalah aku lihat sekarang Nikmi sudah banyak berubah kalau menurut aku. Menurut aku dia sudah banyak berubah, tanpa aku minta pun dia ngomongin aku kakak. Aku kasihan karena seorang kakak yang dianggap kakak sama dia bisa begitu, masa aku mau begitu lagi. Itu sih menurut aku. Mungkin kalau makin berubah, untuk segelintir orang ya, tapi untuk huru harapannya dia kan masih sama. Mungkin bunda melihatnya seperti apa? Di situ aku ngelihat, aku bilang tadi, namanya seorang ibu, kita mencari makan, kepala jadi kaki jadi kepala. Mungkin huru hara itu bisa menguntungkan. Kalau tidak huru hara mungkin lemah, tidak menguntungkan. Jadi untuk mencari makan untuk anak ini apapun akan dilakukan, yang penting anak gue di rumah makan, anak gue di rumah bisa sekolah, anak gue di rumah kesejahteraan bisa terjamin, apapun akan dilakukan oleh seorang ibu untuk anaknya. Mungkin itu satu-satunya, gitu loh, satu-satunya yang bisa. Sekarang kan kita lihat orang kalau nggak huru hara nggak dipanggil, orang nggak huru hara nggak kemana-mana. Jadi itu misalnya nih, aku huru hara terus tiba-tiba job aku banyak. Aku mikir, gila ya, gara-gara gue huru hara job gue banyak, lumayan ya anak gue bisa makan kalau gue. Jadi gue akan lakuin lagi besok. Kan itu. Kita balik ke kasus tadi. Ada beberapa spekulasi yang timbul yang mengatakan bahwa salah satunya adalah tadi Mbak Fitri yang ikut dalam circle itu yang memenjarakan itu. Maksudnya ya tadi Bunda bilang bahwa ini ada orang-orang di luar yang sudah berencana, dan itu salah satunya tadi saya menyebut bahwa salah satunya Fitri Sari Peru yang bekerja sama untuk memenjarakan itu. Mungkin Bunda sendiri menanggapi seperti apa? Gini ya, aku tidak mau mengotori mulut aku untuk ngomong 1 nama, 2 nama, 3 nama. Mulut aku tidak mau aku kotorin dengan itu. 1, aku dulu pernah berhadapan sama orang yang seperti kamu bilang itu. Aku pernah sampai dicakar, sampai waktu itu aku divisum, sampai berdarah. Aku divisum di rumah sakit kepolisian sana. Aku pernah dicakar, aku tidak mau lagi berhadapan sama orang begitu. Jadi siapapun di sana aku tahu sebenarnya, tapi aku tidak mau mengotori mulut aku untuk menyebut nama itu. Yang aku tahu, ini orang sebelumnya
minta ampun sama Nikmir. Sekarang minta ampun juga dia salah satu dalang di situ gitu loh. Yang kasihannya gue, yang pelapor ini menurut gue sih wayang gitu loh. Wayang nanti kalau nanti ini kelanjut, ada lagi nanti kasus penyuapan dan segala macam, ini nanti ujung-ujungnya dicuekin sama dalang. Dalang itu yang dendam, mungkin sama Nikmir dendam, tapi dia nggak bisa mengutarakan dendamnya karena mungkin mereka berteman lama, pasti ada kejelekan keburukan dari mereka masing-masing, sehingga dia memakai orang untuk alat untuk menghancurkan Nikmir. Di mana nih kelemahannya? Oh, kelemahannya di sini nih. Oh, kalau yang ini kelemahannya kayaknya nih ini pasalnya sedikit nih, nggak usah nih. Ini kelemahannya nih. Jadi tahu kelemahannya, namanya seorang ibu ya, seorang ibu kayak seorang ibu yang besarkan anak, pasti kelemahannya duit ya, dihajar di kelemahannya itu. Bu, melihat dari kemarin nih setelah ditetapkan menjadi tersangka, Nikmir itu seolah-olah dia sendirian, tidak ada satu teman yang mendampingi. Bunda melihat ini seperti apa? Aku melihat Nikmir itu dia menunjukkan sendirian. Sebenarnya aku ngelihat dia ke Polda tuh sendirian. Aku tahu dia memberi sindiran kepada orang. Nggak perlu ramai-ramai untuk menangkap gue. Cukup gue sendiri datang, cukup gue sendiri menghadapin. Nggak perlu kalian juga beramai-ramai untuk bela gue. Dia cukup sendiri aja maju, gentle sih menurut gue gitu loh. Dia sama dengan untuk dia tahu siapa dalang di luar sana. Yang berapa orang ini berkumpul untuk berusaha untuk memasukkan dia tahu. Maka dia beri contoh, dia sendiri cukup. Secara nggak langsung dia memberikan contoh kepada kita. Lu ramai mengkriminalisasi gue sendiri menghadapin lu. Itu kan semakin netizen semakin beramai itu cari simpati sama dia. Itu yang menurut Bunda pengen. Yes, betul. Orang rame-rame pengen masukkan dia sendiri menghadapin. Itu akan menambah nilai jauh lebih buat dia. Orang menganggap dia gentle, orang menganggap dia keren, orang menganggap dia menghadapin musuh seorang diri itu keren. Seorang sahabat kan sebenarnya nggak perlu soal pengakuan itu. Seorang sahabat kan bukannya harus ada di samping. Oke, seorang sahabat harus ada. Tapi kalau Nikmir bilang, tenang aja gue bisa ngadapin sendiri. Terus kita mau gimana? Gue bisa ngadepin sendiri kok, kalian tenang aja. Terus kita gimana? Dia aja bisa tenang ngadepin sendiri, kenapa kita yang gelisah? Kayak gitu sebenarnya, lu gak usah pada gelisah, gue sendiri aja bisa. Kita gak diminta, terus gimana? Gitu loh. Bahwa orang-orang yang dulu ada di sekeliling Niki meninggalkan Niki. Meninggalkan enggak, dia gak mau, dia mau sendiri. Gak ada yang meninggalkan. Ini istilahnya gini nih, ini aku tahu yang ngebalikin ini aku tahu yang ngebalikin kata-kata ini. Karena waktu yang kemarin kan ada juga kasus yang ditinggal sendiri. Nikmir gak ditinggal sendiri, yang ninggalin siapa? Nikmirnya gak mau. Maunya sendiri dia memberi sindiran, gak merasa disindir ya. Kalian tuh disindir loh. Kalian rame-rame pengen masukin dia, kriminalisasi dia. Tapi dia sendiri menghadapin kalian, harusnya malu. Apa Bunda sekarang berada di R1-nya nih? Saya nggak ada dibilang ring satu. Saya dari seorang ibu. Saya melihat ini ibu tunggal yang mempunyai anak yang butuh kasih sayang, butuh suapan, makan, biaya, butuh suapan dari seorang Nikmir. Saya melihat itu. Kok kalian rame-rame sih mau gituin dia? Kalau misalnya andai kalian merasa rugi, kalian sudah kalau istilahnya Nikmir endorse. Kan kalian bisa minta baik-baik, kembaliin dong endorse gue. Misalnya ya, kembaliin dong endorse gue. Kalau enggak, gue lapor nih, bisa dong. Gak usah pakai langsung ke jalan hukum kalau memang mau baik-baik ya. Pasti dikembaliin. Bunda yakin nggak Nikmir akan bebas secepatnya? Nah kalau itu keyakinan saya nggak tahu. Karena saya tidak tahu soal uang itu. Itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu regulasi hukumnya gimana. Tapi saya hanya dalam hati saya sebagai saya seorang ibu, semoga mereka punya naluri, punya nurani, pulangkanlah orang tua itu untuk kembali ke 3 anak-anaknya. Itu soal hukum saya nggak tahu ya, apa mau cabut laporan, apa mau berdamai, apa-apa itu saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Cuman saya menghimbau, pulangkan ibu 3 anak ini, ibu tunggal ini, karena mau berlebaran bersama anaknya. Izinkanlah berlebaran sama anaknya gitu sih. Kalau soal backingan ya, namanya kita hidup bersosialisasi ya.
Pasti kita tetangga kita ada yang polis, ada yang di sini, ada yang di sini. Teman kita pasti ada juga. Teman-teman kita itu pasti ada. Kita namanya di Indonesia ini sudah puluhan tahun berdiri hidup. Pasti kita punya teman, jangankan di Polda, jangan di Bareskrim, jangankan di Polsek, pasti punya teman dong. Itu nggak bisa dibilang backingan. Teman ada, udah pasti kita bersosialisasi, kita masyarakat, kita makhluk hidup, makhluk bersosialisasi. Jadi kalau misalnya kita punya teman di Polda, oh bilang backingan, kasihan juga orang Polda sana. Itu kalau berteman wajar, apalagi artis berteman di mana aja, ya wajar gitu loh. Enggak, bukan oh backingan. Sekarang kan gini, dikit-dikit backingan. Lah kalau memang punya backingan, kenapa bisa pakai baju orange? Gitu, enggak lah. Teman iya pasti. Nikmir sempat mengakui bahwa sedang hamil 3 bulan. Ya, Bunda enggak. mengetahui hal Itu gini, waktu itu kan dia lagi giginya lagi sakit, lagi trouble di gigi. Nah trouble di gigi jadi kelihatan gemuk. Tapi karena asli ditanyain aja udah awal itu tidak mau ngomong bahwa enggak giginya bermasalah. Tapi gara-gara dia ditanyain mulu hamil dia bilang iya gue lagi hamil, diceletokin karena yang ngomong netizen. Netizen mungkin canda. Karena mungkin dia lihat dia pacaran kan sebelumnya. Hamil kali, iya gue hamil 3 bulan nih. Itu celetuk-celetuk aja, bukan hamil. tapi ada yang mengatakan bahwa itu usaha Niki untuk menghindari penahanan ini. Usaha menghindari penanganan gak usah hamil. Banyak kok orang hamil yang kena juga. Enggak usah menghindari. Dia menjawab, tapi kan apa yang namanya ya sudah status TSK. Apapun yang dia ngomongin pasti akan dipelintir. Coba kalau enggak TSK, pasti enggak bakalan dipelintir. Tapi kalau lagi TSK, canda pun jadi pelintir. Kan itu bercanda. Bukan untuk wah hamil. Orang hamil ke seluruh Indonesia ini banyak ditahan. Harapan Bunda nih untuk kasus Nikmir ini seperti apa? Ya, harapan aku semoga baik-baik aja, semoga berdamai, semoga nanti di sidang Nikmir katanya Nikmir akan mengeluarkan semua bukti-bukti dan semoga bukti-bukti yang dari Nikmir mudah-mudahan ini mungkin bedang kusut. Kalau di sidang kan detail dia. Nanti semua dikeluarin. Saya berharap semoga ini kesalahpahaman dan semoga juga damailah karena kalau nggak damai juga aku bingung maunya mereka ini apa sih? Apa biar mau jualan skincare overclaim lagi di luar sana kalau satu masuk gitu. Kan itu ngerusakin muka-muka orang pembeli gitu loh. Maksudnya apa? Ada orang ini ngomong-ngomong, oh kita tahan aja dia biar kita bebas nih menjual skincare kita yang overclaim, skincare kita yang berbahaya buat masyarakat. Hey, nanti jadinya apa? Kasihan muka kita yang bolong. Kalau beli krim kalian, udahlah damai dan perbaiki krim kalian. Kalau memang ada ingredients yang tidak bagus, perbaiki, berilah yang bagus karena dosa juga menjual barang overclaim, kalian jual itu dosa. Perbaiki barang kalian, jangan orang disalahin. Perbaiki barang kalian, jual yang benar-benar aja. Jadi kalau ada lagi yang teriak, misalnya Nikmir yang lain teriak, barang kalian gak bagus, kalian akan bisa kenain orang itu undang-undang IT karena ingredients barang kalian bagus. Itu aja. Bunda akan menjenguk Niki kan? Iya, aku rencananya menjenguk Niki. Iya. Iya. Kapan? Aku rencananya menjenguk Niki mungkin tapi ya pokoknya kalau dari Niki oke, gue langsung datang. Closing statement nih dari Bunda nih untuk terakhir kali ini. Keuntungan apa sih yang Bunda dapat setelah berlama dengan Bunda? Keuntungan, eh menurut aku anak aku sekarang jauh lebih happy, lebih ringan. Karena dia pikir ini musuh besar mama gue, ternyata udah damai. Anak aku jauh lebih sayang sama aku, jauh lebih dekat sama aku. Sekarang malah lebih mau kalau misalnya aku bikin VT udah mau mulai ikut. Itu yang menurut aku kesenangan anak aku di atas segalanya. Aku berdamai sama Niki, efeknya sama anakku gede banget. Dia seneng, dia happy karena dia tahu mamanya udah gak punya dendam. Itu yang gue lihat, kelihatan dari VT-VT gue akhir-akhir ini anak gue udah mulai mau ikut. Itu jauh lebih senang dari gue. Gak perlu gue dikasih segala macem. Anak gue udah berani tampil aja gue udah seneng gitu. Karena kita hidup buat apa sih? Kita hidup buat apa? Untuk menyenangin anak. Kalau anak gue senang, gue berdamai sama Niki, kenapa enggak gitu loh. Kalian gak senang gue berdamai sama Niki, ya bodo amat. Yang penting anak gue senang. Itu aja menurut gue. Oke, sama Rizka, terima kasih.